Mengapa Allah memerintahkan sabar dan salat? Hidup di dunia adalah perjalanan yang penuh warna. Ada tawa dan bahagia, tapi juga ada air mata dan luka. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari ujian. Namun, Allah yang Maha Pengasih tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Allah memberikan dua penolong yang luar biasa, sabar dan salat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Kenapa Allah perintahkan sabar? Sabar bukan sekadar menahan diri dari amarah. Sabar adalah kekuatan batin yang menjaga kita tetap tenang dalam badai kehidupan. Ada 3 bentuk sabar yang perlu kita pahami. 1. Sabar dalam ketaatan. Menjalankan perintah Allah, seperti salat 5 waktu, puasa, atau menutup aurat, membutuhkan kesabaran. Tanpa sabar, kita mudah malas, bosan, atau merasa berat. 2. Sabar dalam menjauhi maksiat. Godaan dosa ada di mana-mana. Menahan diri untuk tidak tergelincir butuh kesabaran yang kuat. 3. Sabar menghadapi ujian hidup. Inilah sabar yang paling berat. Kehilangan orang tercinta, kegagalan usaha, sakit yang panjang, semua itu hanya bisa dihadapi dengan sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan Allah kepada seorang hamba, kecuali kesabaran. HR Bukhari dan Muslim. Artinya, sabar adalah anugerah terbesar yang membuat seorang hamba tetap teguh di jalan Allah. Kenapa Allah perintahkan sholat? Salat adalah tiang agama. Ia bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan jiwa. Tanpa sholat, hati terasa gersang, pikiran penuh gelisah, dan hidup kehilangan arah. Sholat mengajarkan kita kedisiplinan, ketenangan, dan penghambaan yang sejati. Dalam salat, kita mengucap doa, mengingat Allah, dan menyerahkan semua urusan kepadanya. Bayangkan sahabat, betapa Allah Maha Baik. 5 kali sehari kita dipanggil untuk menenangkan hati, untuk menguatkan diri, dan untuk membersihkan dosa. Sholat bukan hanya gerakan, tapi juga komunikasi penuh cinta antara hamba dengan Tuhannya. Saat kita sujud, itulah momen terdekat seorang hamba dengan Allah. Dalam sujud itu, kita bisa mencurahkan segala keluh kesah, sekaligus memohon kekuatan menghadapi hidup. Sabar dan sholat dalam kisah para nabi. Mari kita lihat teladan dari para nabi. Nabi Ayub alaihi salam diuji dengan sakit bertahun-tahun, kehilangan harta, bahkan anak-anaknya. Namun beliau tetap sabar dan tidak pernah berhenti beribadah. Doanya yang penuh kesabaran diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihi salam, saat diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, beliau bersabar dan tetap taat. Lalu Allah gantikan dengan seekor sembelihan yang besar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, saat menghadapi tekanan dari kaum Quraisy, cacian, bahkan peperangan, beliau selalu menguatkan diri dengan sholat. Semua itu menjadi bukti nyata, sabar dan sholat adalah kunci kemenangan para nabi dalam melewati ujian. Hubungan sabar dan sholat dalam hidup kita. Sahabatku, ketika musibah datang, biasanya hati kita bergejolak. Kadang muncul pertanyaan, kenapa saya yang diuji? Kenapa hidup saya berat? Disinilah sabar mengajarkan kita untuk menahan diri, tidak menyalahkan takdir, dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Namun sabar saja tidak cukup. Kita perlu salat untuk mendapatkan ketenangan dari sumbernya, yaitu Allah.
Salat menjadi energi rohani yang menguatkan kita untuk terus sabar. Tanpa sabar, sholat kita bisa terasa hampa. Tanpa sholat, sabar kita bisa rapuh. Keduanya harus berjalan beriringan. Hikmah besar dari sabar dan sholat. Mengapa Allah memerintahkan sabar dan sholat? Karena Allah ingin kita kuat. Allah tahu kita lemah, mudah putus asa, dan gampang tergelincir oleh dunia. Dengan sabar, kita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kita belajar menahan amarah, menunggu waktu yang tepat, dan yakin bahwa semua ada hikmahnya. Dengan sholat, kita mendapat energi untuk bangkit kembali. Kita diajarkan bahwa pertolongan hanya dari Allah, bukan dari manusia atau dunia. Ingatlah, sahabatku, hidup ini bukan tentang seberapa banyak kita memiliki, tapi seberapa dekat kita kepada Allah. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak. Jika hari ini hidup terasa berat, jangan menyerah. Katakan pada diri kita, saya harus sabar, dan saya harus sholat. Jika hati terasa sesak, jangan lari pada maksiat atau pelarian dunia. Berlarilah pada Allah melalui sabar dan sholat. Semoga kita menjadi hamba yang selalu istiqomah, sabar dalam setiap ujian, dan khusyuk dalam salat. Karena di sanalah terdapat kekuatan sejati seorang mukmin. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.